Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, ayah bunda yang sama-sama mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai prolog atau pembuka dari materi kita, dari sesi kita kali ini atau episode kita yang kedua, saya coba menukil sebuah surat, yaitu surat Al-Isra ayat 53. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Jadi dalam surat 53 surat Al-Isra ayat 53 itu menjadi pijakan kita yang pertama untuk materi kita. Ada juga hadis Rasulullah SAW dan saya meyakini ayah bunda pasti sudah menghafal. Hadis ini cukup populer gitu ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh, ya, dan seterusnya. Jadi ayah bunda sekalian, dulu strategi pola parenting itu TTP, tuntunan, tatanan, pergaulan. Di era milenial yang kedua, tahun 2000 ke atas, P-nya hilang, diganti menjadi 3T. Tuntunan, tatanan, tontonan. Saya ulang ya, 3T. Jadi kita tuh simpelnya gini, 3T aja tuh rumusnya yang diingat. Yang pertama apa bunda? Yang kedua? Yang ketiga? Tuntunan, tatanan, tontonan. Tuntunan itu kita jadi kuduah, kita jadi keteladanan. Jadi ayah bunda sekalian, anak-anak kita ya kemungkinan besar mereka bukan pendengar yang baik, tetapi mereka bisa dipastikan demi Allah mereka adalah peniru yang ulung. Apa yang dia lihat itulah yang dia kerjakan, apa yang dia dengar itulah yang dia katakan. Makanya dulu saya punya murid terapis, saya terapi dari anak dia usia 2 tahun gitu ya, belum bisa ngomong tuh. Alhamdulillah atas izin Allah dia bisa bicara ketika berusia 12 tahun. Tapi kosakata, vocabulary yang pertama kali keluar bukan ayah bunda, papi mami, umi abi, bukan. Tapi pertama kali kosakata yang keluar adalah bahasa kebun binatang. Banyak. Selidik punya selidik, ternyata apa? Selama 5 tahun lebih, dari usia 2 tahun sampai 12 tahun itu ya, berangkat dari rumah ke rumah saya untuk terapi atau dari rumah dia ke sekolah yang menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Rumah saya di Citaraya Cikupa bunda. Jadi saya berangkat dari sini tuh habis subuh di jalan gitu ya. Rumah dia di daerah Bintaro, lumayan lah. Sekarang tol kan apalagi udah deket. Kalau dulu kan pemadam tol. Jadi sepanjang jalan drivernya dan babysitternya ngomongnya tuh nggak jauh dari bahasa kebun binatang, dan itu yang akhirnya direkam di dalam long term memorinya, ingatan jangka panjangnya, ya luar biasa. Makanya kalau kita punya anak, walaupun dia masih bayi ya hati-hati. Bahkan ketika kita lagi hamil gitu ya, hati-hati gitu. Anak itu walaupun dalam kandungan dia bisa dengar, gitu ya, bisa dengar. Makanya anak-anak yang mengalami SPD, apa itu SPD? Sarjana penuh derita, sensory processing disorder, gangguan pemrosesan pada sensori. Ada 5 tuh penyebabnya. Salah satunya apa? Ketika lagi hamil sang ibu stres. Itu biasanya. Oke.
Nggak apa-apa, ini kalau anak kecil nangis saya nggak terlalu terganggu. HP ayah bunda bunyi, saya terganggu ya. Awas, hati-hati. Jangan sampai saya tantrum ya. Ustaz Muhammad jagain saya. Oke. Tuntunan kita jadi keteladanan, kita jadi contoh, tatanan kita nasihatin. Nah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, tatanan, tontonan. Nah, ini tontonan luar biasa. Ya. Dan ayah bunda sekalian, sekurang-kurangnya ada lebih dari 10 fenomena akhir zaman. Ya, fenomena akhir zaman antagonis. Banyak orang pakai jam mahal tapi nggak pernah tepat waktu. Itu bagian dari fenomena akhir zaman. Teknologi dunia medis semakin canggih tapi kesehatan semakin buruk. Ilmu semakin mudah didapat, guru-guru semakin tidak dihargai, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik apa? Tontonan semakin banyak, tuntunan semakin berkurang. Akhirnya apa? Tontonan jadi tontonan jadi tuntun. Oke. Tontonan jadi tuntunan. Kalau dulu ayah bunda ya, kalau dulu ya memang kita nggak bisa nggak boleh sih bandingin ya, karena memang beda zaman, beda karakter, beda generasi, beda tantangan gitu ya. Kalau dulu kita masih bisa main apa tuh Pak? Ayah galasin ya, galasin, benteng dan sebagainya gitu loh. Kalau sekarang ya Allah, permainan gitu anak-anak kita main kayak gitu tuh udah jarang. Jadi mainnya tuh, wih, gitu. Kalau dulu murid itu cuma dibagi klasternya 2, Pak. Anak reguler atau siswa reguler atau siswa berkebutuhan khusus atau ABK, anak berkebutuhan khusus atau special needs children. Ada autis, ada tunarungu, ada ADHD, Asperger dan sebagainya. Itu dulu. Nah, fenomena di 5 tahun terakhir, murid itu sekarang terbagi atas 3 klaster, ayah bunda. Yang reguler, yang ABK, ada lagi satu lagi apa? Yang gangguan mental. Jadi pasien saya tuh dulu autis, Asperger, ADHD, tunarungu. Sekarang pasien saya bukan itu lagi. Pasien saya tuh masuk kategori yang klaster ketiga. Kecil-kecil udah LGBT. Ayah bunda pernah dengar nggak? Sempat viral kan beritanya? Ada anak sekumpulan anak SD, ternyata dia LGBT. Pernah dengar beritanya? Kok wajah-wajahnya wajah-wajah bengong semua sih? Halo? Nakutin. Ayah bunda hadir di sini kan? Hadir. Tapi pernah dengar nggak? Pernah kali. Masa nggak pernah denger sih? Itu viral loh. Astagfirullah. Gara-gara berita itu saya langsung di WA di grup asosiasi, Ben, kita ngobrol Ben, kita nongki-nongki Ben. Nongki-nongkinya saya mah beda gitu kan. Kita bukan nongki ngobrolin bisnis atau bukannya gosip ya. Gosip itu kan digosok-gosok makin sip. Makanya gosip, hati-hati. Jadi kita langsung ketemuan dengan teman-teman asosiasi gitu, kita bahas, Ben, gila loh, ini gimana? Masya Allah, nauzubillah. Gitu. Sampai akhirnya kita datangin yuk ke TKP, kita ketemu yuk. Anak-anak itu, Masya Allah, kasihan banget nih. Gitu. Jadi nggak sengaja, berawal dari nggak sengaja gitu loh, ibunya pinjem HP anaknya, pas dilihat. Di HP anaknya ini ada folder isinya apa ya? Dibuka ya Allah ya Rob. Ada kelihatan anaknya lagi apa? Makan es krim. Es krim banana. Es krim banana punya siapa? Punya temannya. Allah. Saya nggak perlu perjelas ya. Kalau perjelas nanti sesinya khususan lagi ya. Gitu.
Ini luar biasa. Bahkan mereka punya kode-kode rahasia. Jadi kalau misalnya di WA anak ayah bunda ya, bro, aku mau es krim, gue mau es krim dong. Ah, hati-hati. Es krim. Terus apa lagi lah? Sekurang-kurangnya ada 20 sampai 30 istilah kode-kode rahasia. Jadi ada kamus anak alay. Nggak tahu lagi deh. Ayah bunda coba deh ke Gramedia jalan-jalan gitu. Nanti ayah bunda cari deh, kamus anak alay pasti ketemu. Ya, bentuknya tipis ya. Itu vocabulary sekitar 30 sampai 56. Kamus anak alay. Nah, ini yang lagi disusun kode rahasia. Kode rahasia anak-anak zaman sekarang kalau lagi mau begitu. Luar biasa. Ada lihat es krim, ada yang mau lihat bunga melati gitu. Jadi luar biasa gitu. Apalagi para suami. Ayah, mohon maaf ya. Saya buka bocoran. Para suami itu selingkuh, open BO, itu lewat game online. Kebanyakan begitu bisa. Jadi open BO sekarang itu udah gak zamannya lagi. Download aplikasi Tantan, MiChat, apalagi tuh. Ya Allah ya Karim. Udah gak zamannya lagi. Kalau para suami masih download kayak begitu, mohon maaf, selingkuhnya level 1, Pak. Kalau yang selingkuh level 3 beda lagi tuh strateginya. Salah satunya lewat itu. Nah, ini kan Masya Allah gitu ya. Toksik banget yang kayak begini. Itu banyak. Di Padang Panjang gitu kan, rumah Quran juga, Masya Allah, bapak ibunya padahal tuh juga hafiz dan hafizah gitu. Tapi benar-benar, mak, aku mau HP, nggak dibeliin, langsung dia naik ke lantai 3, lantai 4, aku mau bunuh diri ya, udah kerjanya begitu aja. Jadi kalau nggak dapat sesuatu yang dia inginkan, atau dia dapat sebuah peristiwa atau kejadian yang memang nggak, dia tuh nyesek gitu, nggak suka, nggak mau, udah tiba-tiba larinya mau bunuh diri atau self harm. Dan itu banyak. Kalau self harm, menyakiti diri sendiri kayak nyilet-nyilet begini, Bu Umi, nah itu kebanyakan di kaum perempuan, ya, perempuan, terutama yang golongan darahnya O. Hati-hati. Ayah bunda sekalian, berangkat dari fenomena inilah gitu ya. Makanya ketika saya dapat WA dari Bu Khadijah, Assalamualaikum Ustaz, nih kita agak panik dikit nih gitu. Ada yang mengganjal gitu. Ada beberapa anak di TK itu setiap kali dikasih kertas disuruh gambar, kok gambarnya beginian terus ya, gitu. Ya udah, saya bilang tolong dong fotoin anaknya, fotoin gambarnya, gitu. Jadi saya validasi tuh dari wajah si anak, sama dari bentuk gambar saya validasi. Oh, gitu. Lalu saya validasi yang ketiga apa? Saya turun ke lapangan, saya cek, saya observasi, saya assessment, saya interview, alhamdulillah. Ayah bunda, anak-anaknya tuh yang terlapor itu, alhamdulillah masih level aman. Gitu. Tapi kalau berlebihan, itu juga hati-hati. Itulah sebabnya kenapa beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya share ya, Ustaz Muhammad ya, itu beberapa tontonan, link-link tontonan, yang kalau bisa tolong di-share ke ayah bunda, Ustaz. Jadi biar kita ini aware. Jadi itu strategi LGBT itu udah sangat masif, luar biasa, ya. Yang katanya YouTube Kids, ya ternyata ada juga, banyak juga disusupin. Karena memang luar biasa uangnya, ya uangnya. Makanya disusupin semua. Bu, Ma, Mi, anaknya masih suka nonton itu enggak?
Skibidi. Skibidi toilet. Nah, itu yang lagi viral tuh. Ada anak, nggak di sini sih, alhamdulillahnya nggak di Anahel. Saya punya klien, punya pasien itu, ada anak umur 5 tahun gini ya. Gara-gara nonton itu, akhirnya apa, dia nggak mau lagi pergi ke toilet. Jadi kalau pipis pupuk di mana? Di pojokan. Di pojok kelas gitu. Saya bilang, Masya Allah, kucing saya aja yang angora lebih pinter gitu. Kucing saya tuh yang angora tuh nggak ada pasir, di kamar saya tuh tidur nggak mau dia pipis di situ. Kalau ada pasir baru dia buru-buru langsung di situ. Lah ini manusia yang punya akal, dikasih kelebihan sama Allah, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ayah bunda, saya langsung aja. Ada beberapa tips and trick bagaimana kita memilah dan memilih tontonan buat anak, ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya gini, anak boleh nonton TV, anak boleh lihat aplikasi-aplikasi YouTube ya, tontonan, itu dimulai dari usia 2 tahun. Minimal usia berapa? 2 tahun. Lebih dari itu, kalau antum wa antuna punya anak kurang dari 2 tahun, sering anak itu ngelihat tontonan, maka perkembangan otaknya menjadi tidak optimal. Sel-sel saraf neuron pada manusia tumbuh dan berkembang sempurna itu usia berapa? 2 tahun. Itu 100 miliar sel saraf. Jadi ketika saya ikut mata kuliah neurologi itu, profesor saya jelaskan gitu. Beliau kasih berbagai macam link referensi penelitiannya. Jadi 2 tahun itu maksimal sel saraf neuron udah sempurna terbentuk. Gitu. Jadi kalau kurang dari usia 2 tahun nggak terbentuk, maksudnya sering banyak nonton, ya, masih bayi gitu kan, akhirnya apa? Emaknya mau masak, daripada anaknya nangis, pakai gadget dah. Jadi anaknya gitu kan, daripada anaknya dikasih tab, anaknya kan tidur, kasih tabnya, jadi anaknya nonton, itu kurang bermanfaat. Mendingan beli yang ini bu, yang model kincringan tuh diputarkan bunyi, itu jauh lebih bagus. Menstimulasi apa? Penglihatannya, pendengarannya, persepsi visual motoriknya, gitu. Emangnya anak ibu lagi mau dihitan? Iya, kalau anak ibu lagi dihitan begitu, apalagi kalau di rumah sunat. Jadi endorse deh. Kalau di rumah hitan gitu kan, supaya anaknya itu tenang, dikasih gadget, dikasih tablet gitu ya, domain, tahu-tahu udah selesai ya om ya, gitu. Anak saya begitu tuh. Yang cowok semuanya di hitan gitu supaya nggak panik, supaya nggak kaget. Nah, dikasih tablet dia main itu gitu ya. Jadi tips and triknya, semalam saya mikir gitu, apa yang enak ya supaya papa mama nih semua atau kita semua nih enak gitu lah memahaminya. Oke, jadi ingat PPAT kan deh, gitu. Kebetulan saya pegang beberapa sekolah, salah satu sekolah itu ownernya ternyata beliau dulu pensiunan PPATK gitu, jadi ingat beliau deh. Oke. P-nya apa? Jadi P yang pertama adalah ayah bunda, please kalau mau nonton, apalagi ngajak nonton anak, walaupun itu didampingi, please pilih konten yang jauh dari penyakit TBC. Ada yang tahu nggak TBC? Tahayul. B-nya apa? Bid'ah. C-nya khurafat.
ya, gitu. Jadi tolong benar-benar perhatikan kontennya, gitu. Makanya saya kalau mau ngajak nonton anak gitu ya, saya biasanya lihat trailernya dulu, saya baca sinopsisnya dulu, gitu kan. Kalau perlu saya lihat tuh spoilernya dulu, gitu. Kalau memang ternyata ini enggak, udah. Lebih baik saya langganan Netflix atau apa gitu kan ya. Saya download. Nah, terus sebagian yang banyak hikmahnya udah. Itu yang akan saya ajak nonton anak gitu. Kebetulan saya hobinya nonton juga ya, ayah bunda ya gitu. Makanya dulu sekitar tahun 2004 ketika saya jadi caleg gitu ya di anggota DPR, saya ditanya gitu, Ustaz, kalau antum terpilih jadi caleg nih, antum bioskop gimana nih? Tetap ada nggak? Saya bilang tetap ada lah. XX1 dulu zaman bukan X1, 21 ya, tetap ada gitu. Jangan dibubarin, jangan ditutup. Kok tetap ada? Kenapa? Itu bagian daripada sarana, wasilah. Wasilah apa? Dakwah. Gitu ya, dakwah gitu. Jadi ayah bunda, yang namanya hiburan boleh-boleh aja di dalam Islam itu kita butuh juga. Inna li jasadika ala haqqan, sesungguhnya dalam jasadmu itu ada hak gitu. Tetapi pakemnya dua itu. Nah, pakemnya apa? Dua ini. Jangan sampai ketika kita mencari hiburan, dia terutama dalam hal ini konteksnya adalah tontonan gitu ya, tidak ada kata-kata yang baik dan benar di dalamnya. Yang kedua adalah apa? Hati-hati. Ayah bunda pernah dengar nggak? You are what you eat. Diri kita adalah apa yang kita makan. Makanya ada istilah mens sano in corpore sano. Ada you are what you think. Diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan seterusnya. Ada 6 tuh. You are what you see, apa yang kita lihat. Think, apa yang kita pikirkan. Do, apa yang kita lakukan. Dan seterusnya. Ayah bunda, makanya masalah itu bukan menjadi masalah. Saya ulang ya, masalah itu sebenarnya bukan jadi masalah buat kita. Yang jadi masalah sesungguhnya adalah respon. Saya suka bilang begini, suka ngasih studi kasus begini. Kalau di dunia ini kita bugil, telanjang bulat, jadi masalah enggak? Tergantung. Kalau kita di kamar mandi sendirian kan enggak jadi masalah. Kalau kita di depan umum, banyak orang, auratnya kebuka, baru jadi masalah. Berarti problems depends on, ya tergantung dari makanya respon. Kalau saya ada umur panjang, nanti ada episode ketiganya. Judulnya Seni Mengasuh Anak yang Tenang, Senang, Menang gitu. Jadi berangkat dari HCR, High Class Response. Jadi orang muslim, orang mukmin dididik sama Allah dan Rasulnya itu supaya kita punya respon yang bagus, respon yang berkelas, yang high level. Makanya teman saya tuh Pak Hari, dia punya branding materi judulnya HCR, High Class Response. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi suami, anak-anak, atasan, atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, 3C, cool, calm, and confidence. Oke. Kalau tontonannya buruk yang kita sajikan ke anak-anak kita, maka bisa dipastikan
dia akan mengalami gangguan jiwa yang luar biasa. Jadi kalau ayah bunda, mohon maaf terutama bunda nih, gitu. Jadi ketika saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa, dengan kolega-kolega saya, para dosen dan profesor saya gitu, ternyata banyak tuh sebagian besar, terutama kaum hawa. Kalau nonton film, ya, sinetron atau drama itu sampai ke bawah, gitu. Dan akhirnya apa? Jadi kepikiran, nggak bisa tidur, gitu. Dia nonton misalnya film atau sinetron tentang selingkuh, ya udah, suaminya pulang telat dikit, habis dari mana? Ayah dari mana? Baru sampai suaminya udah diinterogasi aja, kayak Densus 88. Dari mana, Pak? Suaminya baru mangap dikit gitu ya, mau jawab, udah dicecer pertanyaan, gitu. Ada kayak gitu. Saya pernah ketemu salah seorang ibu gitu. Jadi saya bilang, ibu mau nggak hidupnya tenang? Mau, Ustaz. Ya udah. Ibu kalau mau tenang, simple. Tolong lihat dan dengar, ya, apa yang membuat kita happy aja. Gitu. Ayah bunda pernah dengar aturan 5 menit belum? Aturan 5. Udah pernah dengar? Jadi aturan 5 bunyinya gini. Kalau kita punya masalah atau kita punya pengalaman yang nggak menyenangkan, pakai aturan 5 aja. Yaitu apa? Kalau masalah ini tidak mengganggu kehidupan 5 tahun kita ke depan, 5 tahun kita ke depan, maka cukup dipikirkan. Maksudnya, jika tidak mengganggu kehidupan kita 5 tahun ke depan, jika tidak mengganggu ya kehidupan kita selama 5 tahun ke depan, maka cukup dipikirkannya berapa lama? 5 menit. Kalau mengganggu 5 tahun kehidupan kita ke depan, ya boleh dipikirkan lebih dari 5 menit ya, gitu. P yang pertama apa tadi? Pilih konten yang jauh dari penyakit TBC. Oke. Yang kedua, perhatikan durasi dan kategori tontonan. Jangan lupa, durasi dan kategori. Kategori iya, tapi durasi nggak diperhatikan. Saya mau doai, durasi dan kategori. Kalau di Indonesia kan di KPI ya, Komisi Penyiaran ya, itu kan udah ada kode-kodenya ya. SU artinya apa? Semua umur, ya. D dewasa dan seterusnya. Nah, kalau bicara durasi, kurang lebih kayak gini sebenarnya ayah bunda. Ini bicara idealnya kayak begini loh ayah bunda. Mau difoto nggak? Jadi ayah bunda, kalau 15 jam pemakaian atau durasi anak kita bermain gadget atau tontonan, maka sesungguhnya sudah kecanduan. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau misalnya melek mata, melek HP, melek mata, melek TV, gitu ya. Ada pertanyaan gini, Ustaz, saya membiasakan anak dulu makan sambil nonton TV, boleh nggak? Gitu. Nggak boleh. Gitu. Ada 5 penyebab anak itu picky eater, pilih-pilih makanan. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada sejarahnya anak itu picky eater, pilih-pilih makanan, atau anak itu nggak mau belajar. Jadi sunatullahnya anak itu suka belajar dan suka makan. Sunatullahnya begitu. Jadi kalau ada anak kita pilih-pilih makanan,
atau nggak suka belajar, evaluasinya sangat sederhana, itu cuma satu. Berarti anak kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika dia belajar atau ketika dia lagi makan. Ya, saya sering tuh lihat ibu-ibu ya, terutama bekalnya anak-anak TK gitu ya, Masya Allah, atau SD kelas 1, makan siangnya udah ada gitu ya, sarapannya juga udah, bekalnya 3 macem gitu, dan itu harus habis. Kasihan banget tuh anak. Akhirnya gurunya konsul sama saya, Ustaz nih gimana Ustaz? Orang tuanya minta, umuminya minta, bekal anaknya harus habis. Padahal satu, anaknya dari rumah udah sarapan, sarapannya nasi, bekalnya ya Allah ya Rabb banyak banget. Sarapannya makan siangnya luar biasa. Jadi gimana? Kasih tahu uminya, kasih tahu abinya. Kalau nggak mau juga ya udah, minta izin sama orang tuanya atau sama si anak, berbagi, ya. Cuma kan gitu, orang Indonesia kan gitu. Kalau belum makan nasi belum, udah ada apa lagi? Pastel. Udah ada apa lagi? Kan macam-macam tuh. Udah ada lemper, pastel. Masya Allah kan. Ini bekal anak kita ini segini Bu, Pak. Harus habis. Ya. Terus saya bilang, kalau ustazahnya mau, silakan ambil aja nggak apa-apa. Nanti uminya protes gimana? Biar nanti saya ngobrol. Uminya nanti ketemu saya aja. Gitu. Jadi luar biasa. Saya punya murid juga, punya anak 3, picky eater juga nih. Ternyata apa? Selidik punya selidik. Mereka itu anak-anaknya ini picky eater. Wajar kalau anaknya picky eater. Dia punya kamar di rumahnya ada 4. Satu kamarnya itu kayak dalamnya Indomaret sama Alfamart. Jadi kalau kita ke rumahnya pas buka pintu, semuanya lengkap. Ya, serius. Jadi jajanan, makanan yang ada di minimarket, Alfamart dan Indomaret itu pindah ke situ semua. Malah levelnya yang udah Indomaret Express. Ada air panas, ada teh celup, ada Milo, wah lengkap dah. Ada cappuccino, Masya Allah, lengkap. Ternyata anak pertamanya dia suka cappuccino, suka minum kopi. Padahal anaknya baru berumur 7 tahun. Gitu. Atau asas mumpung. Saya kasih tahu ya. Kenapa sebaiknya hindari anak makan itu, disuapin itu sambil nonton TV. Kenapa? Supaya anak itu bisa merasakan betapa nikmatnya makanan. Kalau anak makan sambil nonton TV, disuapin atau sambil nonton TV, ya Allah, anak itu dia tidak akan pernah bisa merasakan fabi ayyi ala bi rabbikuma. Makanya ketika ada makanan, penghargaannya kurang. Gitu ya. Pilih kontennya. Yang kedua, pilih atau perhatikan durasi dan kategorinya. T-nya mana? Seharusnya ada T-nya ya. Kok udah A aja sih? T belum. A-nya apa? Ajak anak berdiskusi. Jadi Pak Ma, diskusi kan tentu saja didampingi. Jadi SOP-nya adalah tetap anak itu mesti didampingi walaupun secara durasi dan secara kategori udah tepat. Dampingi. Gitu, dampingi. Nih, HP saya aja kalau papa mama mau gitu ya. Kalau anak kita suka minjem nonton di HP kita, ya tontonan-tontonan atau game, download aja, simpan dalam satu folder. Jadi anak kita kalau mau pakai, ya udah,
Ika buka folder itu ya sayang ya, ya cantik ya, ya Neng ya, ya anak mama yang soleha ya, gitu. Jadi saya download semua di sini. Oh Cece mau main, ya, yuk orang boleh main tapi buka ini ya. Gitu saya bilang sama anak saya si Cece gitu. Papa juga, Papa mau main games yang ini ya, gitu. Gamesnya coding kalau saya mah. Gitu. Oke, jadi ajak anak berdiskusi. Habis itu, tadi Cece main apa? Papa main apa gitu? Main Roblox. Oh, main Robloxnya yang mana? Yang gini gitu. Hati-hati, Roblox juga banyak ya. Pilih, jangan semuanya diambil, dipakai. Roblox juga ada GTA-nya, ada zombinya juga, ada yang berdarah-darahnya juga. Hati-hati. Terus setelah itu, kalau kita nggak mau dampingi, paling tidak minimal apa? Kita udah tahu gamenya itu. Kita sudah tahu tontonannya si anak kita. Nah, setiap kali selesai mereka bermain, selesai nonton, ajak diskusi. Tadi nonton apa Cece? Oh iya, ceritain dong. Gitu. Pakai apa? Pendekatan apa? 5W 1H. Cece nonton apa? Siapa tokohnya? Kapan itu kejadiannya, di mana itu? Gitu. Jadi secara tidak langsung kita melatih anak membaca, pemahamannya bagus. Jangan salah, jangan kaget ketika kemampuan literasi orang-orang Indonesia itu urutan ke 153. Jauh kalah kita sama Vietnam, kalah kita dengan Malaysia, apalagi Singapura. Gitu. Dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang nih, tahun berapa sekarang? 2023 ya, kagak naik-naik itu. Ya Allah. Buktinya gampang, simple. Papa mama kalau punya handphone kan bisa kan dikasih manual book ya. Papa mama lebih seneng nanya atau lebih seneng baca manual booknya? Weh, cara hidup ini gimana? Jarang. Ya, saya belum pernah ngelihat gini orang Indonesia itu dapat manual book, dia dapat manual booknya terus dikotak-katik. Jarang saya. Termasuk saya sendiri sih. Saya kalau ada ini saya nggak mau lihat manual book, ribet, capek gitu kan. Pengennya kan kita yang simple. Akhirnya jangan kaget, jangan heran. Ketika setiap kali dapat informasi dari sekolah, ayah bunda, hari ini seminar parenting datangnya jam sekian gitu. Dia cuma baca datangnya sekian. Ada acara seminar parenting gitu ya. Dia bacanya jam 8, tapi di persepsinya tanggal 8. Akhirnya tanggal 8 dia datang. Banyak kasus kayak begitu. Ya. Di sini beli gado-gado, bilangnya ketoprak. Ada? Iya. Apalagi kan kaum emak-emak tuh. Belok kanan ayah, belok kanan. Kita udah belok kanan padahal apa? Disuruh belok kiri. Jadi jangan kaget, jangan heran. Mohon dimaklumi ya. Sen ke kanan beloknya. Iya. Yang begitu sih kalau di rumah bukan istri saya, tapi saya. Terutama seringnya kalau saya minta izin, Bun, Abi keluar dulu ya. Kemana? Ke rumah makan Padang sebentar. Ya udah. Tapi di sana berapa jam? 3 jam. Kok lama banget, dari mana? Jadi ke rumah makan Padang? Tidak. Kemana-mana gitu. Jadi ya suka disorientasi saya, bukan istri saya, kebalikannya ya. Gitu. Yang keempat, nah, bunda, tolong terapkan konsekuensi. Terutama konsekuensi buat diri kita sendiri. Jadi kalau di rumah saya, di rumah kami gitu, kalau anak habis nonton atau anak habis main game, SOP-nya apa? Harus diskusi. Saya nggak ada lagi keluar kota atau lagi ngisi seminar kayak gini, dia harus mesti cari sama bundanya, mesti nyari sama bundanya. Bundanya lagi nyuci atau lagi ikut kajian, tunggu sampai bundanya pulang. Atau bisa tanya sama abangnya yang pertama,
atau diskusi di antara mereka sendiri. Dari hasil diskusinya itu mereka lapor ke kami. Ribet ya, ribet. Tapi itulah yang kami ajarkan gini loh. Jadi apa ya? Hidup itu tidak seindah apa yang mereka mau. Jadi mereka mesti belajar itu. Oke? Jadi terapkan konsekuensi. Nah, kita pun juga mesti itu ya, mesti fair ya. Kalau emang kita yang salah, kita yang lalai, kita minta maaf. Gitu. Yang terakhir, yang kelima, konsisten. Karena sehebat apapun aturan main, kata kuncinya adalah konsisten. Maka saya bilang sama Ustadz Muhammad dan tim Bu Khadijah dan tim di An-Nahl, kita kalau buat aturan main di An-Nahl, gak usah yang ribet-ribet gitu. Kalau kita sanggupnya cuma 5, ya udah buat aturan 5 aja. Gitu. Jangan seperti di negeri Konoha lah. Negeri Konoha atau negeri Wakanda kan beda. Peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan buat dipatuhi. Gitu. Kan kalau di negeri Konoha dan Wakanda kan gitu ya. Apalagi kalau kita punya birokrasi. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya ngurus KTP aja lama banget, Pak. Ya Allah. Gitu. Bu, jadi ada yang jadi RT, ada yang jadi RW, jangan dipersulit ya. Nanti di yaumil akhir dipersulit nanti ya. Nah, terakhir dari yang terakhir, karena dia An-Nahl pakai Steven, jadi kalau boleh saya sedikit sharing gitu ya. Mau difoto lagi ya, Mas? Pak. Gitu. Jadi kalau anaknya itu sensing, kalau nonton ya atau main game, sisi positifnya apa? Dia jadi penyemangat hidup. Tapi tetap jangan berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya jadi pelupa. Nih, anak mama misalnya ya, anak Abi kepengen jadi ustadz misalnya, jadi hafiz gitu ya. Caranya gampang, sederhana loh sebenarnya. Papa mama ajak anaknya ke rumah salah seorang ustadz yang memang hafiz. Silaturahim, pulang dari situ dijamin, langsung digasken. Oh, ayo Abi ngaji, paling Abinya yang meletoy. Nah, ayo Umi ngereja aku, ya paling gitu. Sensing itu copy paste, kopas. Makanya kalau kita punya anak sensing, kata kuncinya yang mesti kita jaga itu biahnya, lingkungannya. Sensing berasal dari kata sense, panca indera. Jadi ketika dia bersikap, ketika dia punya sikap, ketika dia punya karakter, dia punya kepribadian, dia ngambil database-nya dari mana? Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia berasal dari inderanya, berasal dari sensorinya, gitu, ya. Jangan anak muda dibawa nonton konser Blackpink, Allahu Akbar, jadilah dia Blackpink Junior, innalillahi, gitu. Ya, ayah bunda ya. Kamu pengen jadi apa sayang? Dokter. Dokter apa? Dokter spesialis kandungan. Nah, papa, mama punya temen nggak? Silaturahim ke sana, gitu. Ya, karena memang sudah menjadi sunatullahnya. Singa ngumpulnya dengan singa, gajah sama gajah, pengusaha dengan pengusaha, gitu. Makanya saya setiap bulan sama mentor bisnis saya mesti ketemu satu orang yang harus jauh lebih baik dari kamu. Ben, you orang targetnya mau apa? Targetnya penghasilannya mau 100 juta per bulan. Cari orang yang penghasilan 100 juta per bulan. Ketemu, silaturahim. Gitu. Mau ketemu Sandiaga Uno, ketemu silaturahim. Gitu. Mau ketemu Kang Dewa, Eka Prayoga, ketemu yang sedekahnya luar biasa. Kan gitu. Mau ketemu Ustadz Nasrullah tuh yang magnet rezeki, yang beliau orang feeling, ketemu. Ketemu. Gitu. Ustadz Nasrullah udah tes Steven, Pak. B. Jadi apa yang merasukimu, ayah bunda, kalau belum tes Steven? Colek Umi Yuni ya. Umi Yuni lagi kurang sehat tuh, doain ya semoga sehat selalu.
T. Buat orang thinking, tontonan atau main games itu sisi positifnya apa? Healing. Maklum, orang thinking kan overthinking ya, catatannya. Jadi biar dia healing. Gitu. Tapi kalau kebablasan hati-hati, kalau berlebihan hati-hati, dia jadi mager. Tahu mager ya? Males gerak. Mau makan, mau minum aja apa? Dia pakai kekuatannya apa? Jari telunjuk. Abi, tolong ambil, ini pakai tolong. Abi, ambilkan minumku, aku haus. Gitu. Healing. Kalau buat intuiting, itu jadi sumber inspirasi, ide atau solusi. Nah, biasanya tuh kebetulan saya intuiting. Jadi saya tuh kalau lagi stuck ada masalah gitu ya. Udah, kalibrasi saya 2. Tidur atau nonton. Pasca bada dari tidur, bada dari nonton, biasanya alhamdulillah solusi ada. Saya pernah punya masalah luar biasa rumit banget, tapi Allah kirimkan solusinya lewat apa? Lewat mimpi. Gitu. Makanya orang intuiting, apalagi IE, intuiting extrovert itu pelor, nempel molor. Ya. Jadi kalau punya anak intuiting lagi tidur nggak apa-apa, jangan langsung dibangunin ya. Tunggu aja 5 menit, 10 menit. Biasanya tidur nggak lama-lama. Tapi hati-hati juga ya Bunda ya, kalau kebanyakan jadi negatif, entah jadi halu, ya. Cinderella syndrome, Peter Pan syndrome, nah ini banyak terjadi buat anak-anak atau manusia-manusia intuiting, hati-hati ya. Jadi kalau udah Cinderella syndrome buat yang perempuan, Peter Pan syndrome buat yang laki-laki, akhirnya apa? Ketika jadi orang tua jadi toxic parents. F buat feeling, nonton itu buat dia atau main game itu hanya nambah wawasan aja, nambah wawasan. Wawasan, oh ada yang namanya begini ya, oh ada yang namanya begitu ya. Tapi kalau negatifnya apa? Kalau berlebihan jadi lebay bin baper atau baper bin lebay, hati-hati. Yang terakhir atau insting, dia jadi bahan evaluasi diri. Jadi nonton, main game itu jadi sebenarnya muhasabatun nafs buat dia. Ya sebenarnya. Ayah Bunda ada yang punya anak insting? Angkat tangan dong. Nah jadi kalau main game nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan berlebihan gitu ya. Jadi sebenarnya orang insting, misalnya dia lagi main ML ya, Mobile Legend gitu ya. Dia sebenarnya tuh bukannya main menikmati gamenya, tidak. Justru dibalik dia gamenya, dia melakukan kontemplasi gitu. Itu kalau nggak berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya jadi temperamental. Jadi jangan kaget, jangan heran ya. Jadi kalau punya HP ya, dimainin sama anak insting, saya sarankan apa namanya sih? Casing ya, apa namanya? Jangan yang kayak gini ya. Karena dia kalau kalah dibanting HP Bunda. Ya. Hancur nanti HP-nya, sayang HP-nya. Gitu. Jadi agak lebih tebal gitu. Karena salah kalah langsung temperamental. Gitu. Iya. Kalau STIF itu kalau salah atau kalah itu cuma dari sini aja. Gitu. Kalau instant tidak, dia nggak ini langsung deh. Temperamental. Gitu. Ada lagi tidak? Oh nggak ada lagi. Oke, itu saja yang bisa kita share hari ini.